Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bertemu di mata kuliah evaluasi dan pengawasan lembaga keuangan perbankan, gitu ya. Di mata kuliah ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar dulu ya, konsep dasar dari evaluasi dan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Ini adalah pengantar evaluasi dan pengawasan, gitu ya. Jadi evaluasi dan pengawasan lembaga keuangan perbankan itu hal yang sangat penting ya, berfungsi sebagai stabilitas sistem keuangan itu sendiri, gitu ya. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan bahas mengenai fungsi pengawasan oleh OJK, gitu ya, dan gimana sih evaluasi dilakukan untuk menjaga kinerja dari perbankan itu sendiri, gitu ya. Nah, ini ada beberapa tujuan evaluasi dan juga pengawasan. Yang pertama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, karena terkait dengan uang itu sifatnya sangat ini ya, harus transparan gitu ya, sangat rigid gitu ya. Jadi harus agak-agak sensitif juga begitu ya. Jadi memang harus dijaga stabilitasnya. Gitu ya, terutama karena kalau kita ngomongin lembaga keuangan perbankan, di dalamnya apa namanya, di dalam suatu perbankan tuh kan dia bertugas atau berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendapatkan dana gitu ya, sebagai wadah gitu ya, untuk apa? Untuk funding ya, untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali. Nah, itu dari segi perbankan. Nah, di lembaga keuangan itu sendiri kan dibagi jadi dua ya, bank dan non bank gitu ya. Harusnya saya jelasin itu dulu ya. Yang mana di dalam perbankan itu tadi, kalau non bank kan lebih banyak lagi ya. Jadi sebelum kalian mengambil mata kuliah saya ini, di apa, evaluasi dan pengawasan, kalian harusnya udah ambil di mata kuliah saya di BLKL ya, Bang, dan lembaga keuangan lainnya. Dan di situ saya jelasin bahwa lembaga keuangan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah perbankan, yang kedua adalah lembaga keuangan lain, which is ada modal venture, dana pensiun, koperasi, pegadaian, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kinerja dan transparansi lembaga dari perbankan itu sendiri ya, karena uang ya, jadi harus transparan karena selain ya dia menghimpun dana dari masyarakat, masyarakat berhak tahu begitu ya. Kira-kira uangnya digunakan untuk apa aja gitu ya. Dan yang ketiga dalam mencegah dan mengatasi potensi risiko sistemik yang mungkin terjadi ya. Kemudian melindungi kepentingan nasabah dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Oke, next, ini ada fungsi OJK di dalam suatu pengawasan ya, mengatur dan juga mengawasi kegiatan lembaga perbankan, yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas layanan perbankan melalui beberapa regulasi dan kebijakan yang telah diberikan, telah dibuat gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam mengidentifikasi serta menangani potensi masalah, mungkin ada krisis gitu ya dalam sektor perbankan. Nah, itu harus diidentifikasi dan ditangani. Kemudian melakukan inspeksi dan juga audit terhadap lembaga keuangan. Jadi OJK itu salah satu badan audit eksternal gitu ya, yang harus memberikan pengawasan kepada pihak bank. Jadi dulu pengawasan mungkin jadi satu ya sama BI, tapi sekarang tidak ya. Ada yang namanya OJK. Jadi kalau BI itu terkait dengan kondisi makro, kalau OJK lebih ke mikro prudensial gitu ya. Oke, ini ada metode evaluasi kinerja bank ya. Yang pertama, analisis laporan keuangan bank itu sendiri. Sebenarnya kita bisa cek dari annual report ya kan. Bank kan punya punya web di websitenya itu ada gitu ya, annual reportnya dia gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalian cek itu data diolah, jadi bukan data real sebenarnya. Real cuman sudah diolah. Maksudnya gini, itu kan salah satu bentuk eh apa ya, ranah pribadi mereka gitu ya. Jadi sudah diolah, mungkin komanya apa ya, disederhanakan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pihak OJK harus ngecek data realnya. Kemudian pengukuran rasio keuangan lainnya, contoh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Kemudian dievaluasi manajemen resikonya dia gitu ya. Resiko kan banyak ya, ada resiko pasar, resiko operasional, resiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah dan lain sebagainya. Kemudian penilaian terhadap apa, compliance-nya mereka, kepatuhan gitu ya, terkait dengan regulasi OJK. Patuh nggak mereka dengan regulasi yang sudah dibuat oleh OJK ya. Kemudian ada pengawasan bank berdasarkan regulasi ya. Yang pertama adalah OJK menetapkan peraturan yang mengatur pengelolaan risiko di bank. Nah, OJK ini terkait dengan lembaga keuangan di bawahnya. Tapi kalau ini secara umum, tapi kalau bank syariah masih ada satu lagi, which is DPS ya.
Yang kedua adalah pengawasan terhadap praktik perbankan yang tidak sehat, termasuk mungkin praktik pencucian uang, ya, money laundry dan lain sebagainya. Kemudian pengawasan terhadap modal dan kecukupan likuiditas dari bank, karena bank itu harus punya rasio modal minimumnya ya. Kemudian menerapkan prinsip kehati-hatian gitu ya dalam pengelolaan bank. Gitu. Jadi kalau semisal apa maksud prinsip kehati-hatian ya dalam mungkin menyalurkan dananya melalui kredit mungkin atau pembiayaan di bank syariah gitu ya. Tidak semua ajuan itu di ACC, dicek dulu. Jadi jangan jangan mudah untuk meng-ACC gitu ya. Nah, bank itu kan punya wewenang untuk mengecek gitu ya. Dicek dari segi karakternya, kolateralnya, kapasitasnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada 5C, sorry 6 ya, 6C di bank konven dan 6C plus 1S di bank syariah, jadi plus syariahnya gitu ya. Kemudian tantangan dalam pengawasan ya. Kalau semisal di dalam suatu pengawasan gitu ya, pasti ada tantangannya. Ini ada ketidakpastian ekonomi secara global gitu ya, ya mungkin ada inflasi, rate yang naik turun gitu ya, kemudian perubahan teknologi yang pesat dan dampaknya terhadap pelayanan perbankan kayak sekarang ya. Kita mau beli es teh di kantin aja pakai kris loh, meskipun cuma 5.000 gitu ya. Harus mengikuti zaman gitu. Sekarang pakai HP ya tinggal gini kan gitu ya. Jadi nggak perlu kita oh transfer berapa gini-gini enggak. Bahkan tinggal cetek atau udah nempelin nempelin aja gadget kita udah bisa bayar gitu ya. Kemudian yang ketiga kompleksitas produk dan juga layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian risiko sistemik yang mungkin bisa mempengaruhi stabilitas dari perbankan itu sendiri gitu ya. Conclusionnya adalah pengawasan dan juga evaluasi dari lembaga keuangan perbankan itu penting ya. Dia sifatnya urgent banget untuk menjaga kestabilan dan juga integritas dari sistem keuangan. Kita ngomongin uang, kalau semisal nggak dievaluasi dan nggak diawasi, itu gampang banget untuk diselewengkan. Gampang banget untuk tidak amanah gitu ya. Maka tetap harus diawasi. Nah, siapa pengawasnya? Ya OJK gitu ya. Dengan pengawasan efektif dari OJK gitu ya dirasa dapat mencegah resiko sistemik dan juga memastikan lembaga keuangan berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah diterapkan gitu ya dan juga kepatuhan yang sudah ditetapkan. Itu yang diharapkan sebenarnya dari adanya OJK. Tapi kalau di bank syariah ada tambahannya lagi yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang dia di bawahnya ini. Jadi OJK bersinergi dengan DSN UMUI gitu ya. Kemudian bawahnya yaitu DPS itu tadi. Itu yang ada di bank syariah karena ada syariah compliance nggak cuma sebatas oh ya kamu apa ini namanya sesuai dengan regulasi OJK tapi juga ada syariah dari DSN itu tadi. Nah, mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan overview ya karena masih overview masih awalan jadi cukup singkat saja terkait dengan ya apa sih yang mau kita apa bahas bareng di mata kuliah ini gitu ya. Saya rasa cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.